Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul peranan kelembagaan dalam pengembangan pertanian. Untuk awal materi akan disampaikan oleh rekan kami, Tria Parmata. Baiklah, pada slide pertama kita akan bahas tentang kelembagaan, di mana kelembagaan ini yang pertama dia berfungsi sebagai aturan main. Yang dimaksud itu adalah kelembagaan sebagai aturan main itu merupakan sekumpulan dari aturan-aturan yang baik yang formal maupun yang informal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang membahas tentang bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yang membahas tentang hubungan manusia tersebut dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kelembagaan itu sebagai kaidah-kaidah norma. Kemudian yang ketiga, kelembagaan sebagai organisasi. Kelembagaan sebagai organisasi ini merupakan wujud konkret yang membungkus kelembagaan sebagai aturan main tersebut. Jadi, jika kelembagaan organisasi tadi itu dapat membungkus kelembagaan sebagai aturan main, maka kelembagaan itu akan lebih terstruktur, kemudian kelembagaan itu akan lebih planningnya lebih baik. Disitulah peran kelembagaan sebagai organisasi. Kemudian menurut Syahyuti yang mengelompokkan kelembagaan agribisnis itu menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelembagaan pengadaan sarana produksi. Jadi sarana itu adalah alat yang bisa digunakan untuk produksi. Contohnya ya seperti alat sintan, alat mesin pertanian itu merupakan kelembagaan bisa untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan dalam aktivitas budaya. Kemudian yang ketiga, kelembagaan pengelolaan hasil pertanian. Jadi kelembagaan ini juga membantu dalam proses pengelolaan hasil pertanian tersebut. Kemudian kelembagaan pemasaran. Nah, kelembagaan pemasaran ini, kelembagaan itu mengatur untuk bagian pemasaran hasil-hasil pertanian tadi. Kemudian yang kelima adalah kelembagaan pendukung. Kemudian pada slide keempat kita akan membahas tentang kelembagaan dalam masyarakat desa. Jadi di sini ada dua, yaitu kelembagaan yang berasal dari kebiasaan mereka dan kelembagaan yang bukan berasal dari kebiasaan mereka. Jadi yang pertama itu adalah kelembagaan yang berasal dari kebiasaan mereka. Nah, lembaga ini muncul setelah adanya kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi kita ketahui bahwa masyarakat desa itu lebih sering untuk melakukan perkumpulan atau lebih suka melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, dengan kata lain yang akan membuat mereka berkumpul. Nah, dari sini lembaga tersebut akan terbentuk. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan mereka ini lembaga tersebut akan tercipta. Nah, contohnya itu seperti gotong royong. Nah, masyarakat desa ini rutin melakukan sebuah gotong royong dan itu sudah merupakan menjadi kebiasaan mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah kelembagaan yang bukan berasal dari kebiasaan. Nah, jadi di sini kelembagaan itu baru muncul setelah adanya orang baru ataupun setelah adanya organisasi baru. Bisa juga dari masyarakat desa itu sendiri. Tetapi kelembagaan ini tercipta bukan karena adanya kebiasaan mereka. Baiklah, di sini pada slide 5 kita akan membahas mengenai peran kelembagaan secara spesifik. Jadi di sini sudah ada pendapat menurut beberapa, salah satunya ialah menurut Bapak Rusmono, di mana ia menganggap bahwa kelembagaan itu merupakan wadah untuk petani tersebut menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah menurut Setyowati yang mengatakan bahwa kelembagaan itu adalah sebagai bentuk untuk pemasaran, di mana kelembagaan itu sebagai penyalur atau untuk menyampaikan barang dan jasa. Nah, jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kelembagaan itu sangat berperan penting dalam pertanian, di mana kelembagaan itu adalah sebagai wadah atau sebagai tempat untuk petani tersebut menyampaikan keluh kesah, petani tersebut untuk menyampaikan pendapat. Kemudian di dalam kelembagaan inilah petani tersebut akan mendapatkan informasi yang baik dan informasi yang sangat berguna untuk perkebunan atau untuk lahan yang sedang mereka kelola. Nah, di sini kelembagaan juga berfungsi sebagai penyalur barang dan jasa. Nah, baik barang yang disalurkan itu bisa berupa apa saja, contohnya seperti penyaluran bibit dan benih, penyaluran obat, dan juga untuk jasa. Kelembagaan juga dapat memberi seperti
jasa pinjaman Al-Sintan yang akan mempermudah petani tersebut dan akan sangat mempermudah petani atau masyarakat tersebut. Nah, kemudian kelembagaan pertanian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kelembagaan petani, kemudian yang kedua ada kelembagaan pemerintah pertanian, dan yang ketiga ada kelembagaan swasta pertanian. Nah, untuk kelembagaan petani, lembaga ini tuh memfasilitasi masyarakat agar masyarakatnya dapat berinteraksi sosial, kemudian bisa menjalankan sistem agribisnis yang ada di desa melalui beberapa kelompok tani ataupun koperasi. Nah, kemudian ada kelembagaan pemerintah pertanian. Lembaga ini dimiliki oleh negara dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dapat berupa penyuluhan, kemudian pelatihan ataupun kegiatan penelitian dan juga bisa permodalan. Nah, untuk yang ketiga, kelembagaan swasta pertanian, kelembagaan ini merupakan kelembagaan non-pemerintah, jadi bukan milik pemerintah, melainkan milik sebuah perusahaan bisnis. Di samping pembagian kelembagaan pertanian di Indonesia yang tadi ada 3, ada juga kelembagaan ekonomi pertanian di Indonesia. Nah, yang pertama ada koperasi. Dengan adanya koperasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan keuntungan untuk petani baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Adanya koperasi ini tidak selalu berjalan mulus, tentu ada kendala-kendala yang dihadapi. Di antaranya, yang pertama rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi dikarenakan adanya stigma-stigma negatif mengenai adanya koperasi di masyarakat. Kemudian yang kedua, ketergantungan masyarakat yang memperjualbelikan hasil panennya atau hasil dari pertaniannya kepada tengkulak dibandingkan ke koperasi. Mungkin karena mereka sudah terbiasa menjual hasil panennya kepada tengkulak, makanya lebih memilih ke tengkulak. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman para masyarakat mengenai arti pentingnya koperasi. Nah, yang kedua ada lembaga BPPT atau Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi, lembaga pelaksana, lembaga pengkajian teknologi, dan juga lembaga yang memberikan solusi dalam hal teknologi. Jadi segala hal sesuatu yang berkaitan mengenai teknologi ada pada lembaga ini. Kemudian juga berfungsi sebagai balai inkubator teknologi, di mana merupakan ujung tombak dalam hal perekayasaan teknologi, inovasi teknologi yang bertujuan mewujudkan wirausahawan berbasis teknologi. Nah, yang ketiga ada kelembagaan AIP atau Agribisnis Industrial Pedesaan. Kelembagaan AIP ini dikembangkan melalui Primatani. Apa itu Primatani? Primatani merupakan program dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk menginisiasi dan mempercepat kegiatan inovasi teknologi. Kelembagaan AIP ini terdiri atas beberapa lembaga. Yang pertama ada lembaga produksi. Lembaga produksi ini merupakan lembaga yang berupa kelompok tani atau yang kita sebut dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani. Kemudian yang kedua ada lembaga sarana produksi yang menyelaraskan pengadaan saprodi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan petani dan juga pelaku bisnis lainnya. Yang ketiga ada lembaga penyuluhan. Jadi lembaga ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali atau mendampingi kembali masyarakat agar mereka dapat menyampaikan apa saja masalah-masalah atau kendala-kendala yang mereka hadapi selama dalam kegiatan pertanian, sehingga mereka dapat menyampaikan melalui lembaga penyuluhan ini, dan diharapkan para petani dapat mendapatkan solusi dari kegiatan penyuluhan yang diadakan. 4. Lembaga klinik agribisnis tujuan meningkatkan pelayanan informasi, teknologi pertanian, informasi pasar, dan informasi permodalan. 5. Lembaga pasca panen atau pemasaran hasil panen tujuan menekan kehilangan hasil mentah pertanian, meningkatkan nilai tambah, dan memperlancar pemasaran hasil pertanian, posisi tawar petani meningkat. 6. Lembaga Jasa Al-Sinta dirintis dengan pelayanan jasa penyewaan Al-Sinta, ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan biaya terjangkau oleh petani dan memberikan keuntungan yang layak.
bagi lembaga. Pembinaan dengan pemberian kredit murah bagi pelaku usaha jasa Alsinta. 7. Lembaga pengolahan hasil pertanian. Tujuan 1. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas pasar. 2. Pembentukan industri skala kecil dan RT yang dikelola secara kelompok. 3. Perlu pembinaan teknis dan manajemen sehingga keuntungan layak. 4. Pembagian nilai tambah dan proporsional dengan petani, pemasok bahan baku dan pelaku agribisnis lain di perdesaan. 8. Permodalan merupakan satu pembentukan baru atau memanfaatkan lembaga yang sudah ada tetapi belum menjangkau petani. Yang kedua, dikembangkan dengan pola kredit usaha mandiri atau KUM yang melibatkan anggota kelompok tani. Kelembagaan sosial ekonomi yang mempengaruhi perkembangan pertanian yaitu administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan bertingkat-tingkat, yaitu tingkat pusat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain itu, administrasi pemerintahan juga dibagi berdasarkan sektor. Misalnya, sektor pemerintahan, dalam negeri, pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain. Hal yang pokok dalam administrasi pemerintahan adalah adanya koordinasi sebagai upaya untuk melayani berbagai keperluan para petani yang bermacam-macam, seperti pola hubungan yang harmonis, upaya membangkit motivasi, mendorong partisipasi petani dan penduduk desa pada umumnya. Untuk membangun sifat mobilitas kelembagaan serta informasi adanya suatu inovasi baru, kredit, bantuan teknik pemasaran, dan lain-lain. Dalam menjalankan kebijakan pertanian, Departemen Pertanian harus mampu bekerja sama dengan berbagai departemen terkait. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksanakan, maka diperlukan adanya koordinasi. Kemampuan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan program-program kebijakan pemerintah. Berhubungan dengan itu, syarat yang harus dimiliki oleh seorang pejabat adalah mampu menjaga keseimbangan antara keperluan melaksanakan kebijakan dan mencapai target dengan tanggapan dan kemampuan petani dengan kenyataan di lapangan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai kelembagaan sosial ekonomi yang mempengaruhi pengembangan pertanian. Nah, lanjut pada poin yang kedua, yaitu gotong royong. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gotong royong. Nah, jadi gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk tujuannya bersama. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Nah, misalnya memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, memperbaiki saluran irigasi, dan lain sebagainya. Nah, adapun syarat dan alasan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan. Nah, yang pertama, pekerjaan yang dilakukan harus menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian warga masyarakat. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah, saya ambil contoh misalnya dalam sebuah desa itu mereka melakukan kegiatan gotong royong memperbaiki jalan. Nah, kegiatan memperbaiki jalan ini tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah, pada poin yang kedua, pekerjaan yang dilakukan itu merupakan proyek desa dan tidak dibiayai oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, jadi kegiatan ini dilakukan di ruang lingkup desa, di mana kegiatan ini tidak dibiayai oleh desa itu sendiri maupun dari pemerintah pusat ataupun daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan sukarelawan dari warga masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, poin yang ketiga, pekerjaan yang bersangkutan itu sangat penting untuk diselesaikan dengan cepat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kegiatan gotong royong itu bertujuan
untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Nah, jadi pada poin ini warga masyarakat diberi tugasnya masing-masing dalam mengerjakan tugas tersebut agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, efisien, dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang cepat. Nah, yang terakhir, warga masyarakat itu tidak mendapatkan upah, melainkan malah mereka mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut. Nah, jadi kegiatan ini benar-benar real, sukarelawan dari warga masyarakat itu sendiri. Mereka tidak digaji ataupun diupah oleh desa ataupun dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, jadi malah kemungkinan besar mereka mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut, misalnya dalam hal konsumsi ataupun dalam hal alat dan bahan kegiatan dari gotong royong itu sendiri. Selanjutnya ada primatani. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan primatani. Nah, primatani ini merupakan suatu modal atau konsep baru teknologi yang dapat mempercepat penyampaian informasi dan merupakan program dari Badan Litbang Pertanian. Nah, fungsi dari primatani itu sendiri yaitu sebagai jembatan penghubung langsung antara Badan Litbang Pertanian sebagai penghasil inovasi dengan lembaga penyampaian atau delivery system dan pelaku agribisnis. Nah, pelaku agribisnis itu melibatkan orang-orang yang terlibat pada sektor agribisnis atau sektor pertanian. Nah, selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Pertanian itu membentuk primatani dan melaksanakannya pada tahun 2005 pada beberapa provinsi terpilih. Nah, selanjutnya adapun sasaran dari primatani itu sendiri yaitu terbangunnya sistem usaha agribisnis yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan adanya peran teknologi dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta mempermudah bagi para pengelola sektor pertanian untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Nah, saya ambil contoh teknologi di bidang pertanian yaitu teknologi sensor dan teknologi otomatis. Nah, teknologi ini memanfaatkan drone untuk memantau aktivitas tanaman mulai dari pertumbuhan hama, penyakit, dan permasalahan lainnya. Nah, sistem dan usaha agribisnis ini dibangun sedemikian rupa merupakan suatu kesatuan rantai pasok terpadu yang disebut dengan unit agribisnis industrial atau yang disingkat dengan UAI. Nah, UAI itu sendiri merupakan suatu organisasi dari seluruh unit usaha dalam satu rantai pasok vertikal pada suatu kawasan. Selanjutnya, primatani terdiri dari dua komponen yaitu sistem inovasi dan sistem agribisnis. Nah, yang dimaksud dengan sistem inovasi merupakan sumber atau pemasok pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh unit-unit usaha dalam sistem agribisnis. Nah, karena inovasi ini dibatasi pada output Badan Litbang Pertanian, maka primatani dipandang sebagai strategi baru Badan Litbang Pertanian dengan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan diseminasi teknologi tinggi strategis yang merupakan tugas pokok institusionalnya. Nah, sedangkan sistem agribisnis merupakan kegiatan yang dimulai dari penggandaan, penyaluran sarana produksi, hingga pemasaran produk pertanian dan agroindustri yang saling berhubungan satu sama lainnya. Terima kasih. Jika ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia tak akan pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.